Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ayu Wulandari dengan NIM 222111304. Saya dari kelas 3H, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tema tentang Terms of Quranic Understanding atau pemahaman dari sisi Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu tentang tafsir. Tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta menerangkan makna Al-Quran dan menjelaskan apa yang dikehendaki dalam nasnya, atau dengan isyaratnya, atau dengan tujuannya, serta etimologi tafsir berasal dari akar kata al-fasr yang berarti menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan kata at-tafsir berarti menyingkap maksud sesuatu lafadz yang muskil. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu 23 tahun, dimulai pada tahun 610 Masehi dalam bahasa Arab dan dianggap sebagai firman Tuhan yang literal. Al-Quran mempunyai peranan penting dalam perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Hal ini telah menginspirasi umat Islam untuk mempelajari sejarah secara objektif dan tidak memihak. Al-Quran telah dilestarikan melalui hafalan dan penulisan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Konteks sejarah dan sosial. Tafsir tematik juga memperhitungkan konteks sejarah dan sosial di mana Al-Quran diungkapkan. Dalam penjelasan kali ini, pendekatan tafsir tematik yang memperhitungkan konteks sejarah dan sosial dalam memahami Al-Quran adalah bahwa pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang sejarah, sosial, budaya, dan lingkungan di mana Al-Quran diungkapkan dapat membuka pintu menuju interpretasi yang lebih kaya dan relevan. Dengan memahami kondisi dan situasi pada saat itu, pembaca dapat meresapi pesan-pesan Al-Quran dengan cara yang lebih kontekstual dan menerapkan secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya konteks ini tidak hanya mencakup aspek sejarah dan sosial, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap bahasa, sastra, dan norma-norma kehidupan pada masa tersebut. Dalam pembahasan ini, menegaskan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup dapat diinterpretasikan dengan lebih baik ketika memahami dalam konteks komprehensif yang mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat pada masa turunnya wahyu. Dengan demikian, menggunakan tafsir tematik yang mempertimbangkan konteks ini, umat Islam diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih dalam tentang makna Al-Quran dan bagaimana pesan-pesan tersebut dapat diaplikasikan secara relevan dalam berbagai situasi kehidupan. Hal ini menekankan pentingnya menjauhi penafsiran yang sempit dan merinci untuk menggali makna yang lebih luas dan mendalam dari kitab suci Al-Quran tersebut. Bahasa Arab. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab klasik, dan bahasa ini digunakan secara khas dengan berbagai gaya sastra seperti metafora, analogi, dan perbandingan.
Penggunaan bahasa Arab klasik dalam Al-Quran yang dihiasi dengan berbagai gaya sastra adalah bahwa ini tidak hanya merupakan medium untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi, tetapi juga merupakan seni bahasa yang luar biasa. Bahasa ini dipilih oleh Allah untuk memberikan dimensi keilahian dan keindahan pada kitab suci Islam. Melalui pemilihan kata-kata yang kaya dan kompleks, struktur kalimat yang persisi, serta penggunaan berbagai gaya sastra seperti metafora dan analogi, Al-Quran menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan bermakna. Bahasa Arab klasik memberikan kekuatan ekspresi yang memungkinkan Al-Quran untuk menyampaikan pesan-pesannya dengan cara yang menginspirasi, memberi petunjuk, dan menyentuh hati umat Islam. Pentingnya bahasa Arab klasik dan gaya sastra dalam Al-Quran tidak hanya dapat menyampaikan makna secara harfiah, tetapi juga dalam merangsang refleksi pemahaman yang lebih dalam. Keindahan bahasa ini dianggap sebagai bukti keilahian kitab suci tersebut, dan penggunaan bahasa sastra seperti perbandingan dan perumpamaan menambah dimensi artistik pada wahyu ilahi. Sebagai hasilnya, umat Islam percaya bahwa bahasa Arab klasik dalam Al-Quran bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga sebuah keajaiban linguistik yang mengandung kebenaran spiritual dan pedoman hidup. Oleh karena itu, memahami dan merenungi bahasa ini menjadi bagian integral dari ibadah dan penghormatan terhadap Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sempurna bagi umat Islam. Selanjutnya, yaitu pembahasan tentang tafsir bil ma'thur dan ijma' serta qiyas. Tafsir bil ma'thur adalah penafsiran dengan menggunakan riwayat sebagai sumber pokoknya, sedangkan ijma' merupakan suatu proses pengumpulan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan qiyas merupakan suatu proses pengukuran sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Penjelasannya yaitu tafsir bil ma'thur adalah salah satu metode tafsir Al-Quran yang mengutamakan riwayat atau hadis sebagai sumber pokoknya. Metode ini menitik beratkan pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan riwayat dan perkataan Nabi Muhammad SAW serta generasi salaf atau pendahulu yang dianggap sebagai pemahaman yang otentik dan otoritatif terhadap Al-Quran. Penjelasan tafsir ini berfokus pada riwayat hadis sejarah kehidupan Nabi dan pemahaman para sahabatnya terhadap Al-Quran. Hal ini dilakukan dengan bertujuan untuk memahami konteks sejarah dan situasi spesifik di balik turunnya ayat-ayat, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang makna Al-Quran. Sementara itu, ijma' atau konsensus merupakan salah satu sumber hukum Islam yang berasal dari persetujuan atau kesepakatan umat Islam atau para ulama dalam suatu masalah hukum tertentu. Ijma' dapat digunakan dalam memberikan hukum atas suatu perkara yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Proses ijma' melibatkan pengumpulan pendapat dan kesepakatan para ulama Islam terkait suatu masalah dan kemudian memberikan hukum berdasarkan kesepakatan tersebut. Qiyas di sisi lain adalah suatu proses analogi atau perbandingan untuk mengukur atau mempersamakan suatu masalah baru dengan masalah yang telah diatur hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Proses ini dilakukan dengan merinci hukum suatu masalah dan belum diatur dalam sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, berdasarkan kemiripan atau persamaan dengan masalah yang telah diatur. Dengan demikian, ketiga konsep ini, yaitu tafsir bil ma'thur, ijma' dan qiyas, mencerminkan pendekatan Islam dalam memberikan penjelasan hukum dan pedoman hidup. Tafsir bil ma'thur menekankan pada pemahaman dan penjelasan berdasarkan riwayat dan tradisi.
Ijma menggambarkan kesepakatan umat Islam atau ulama dalam memberikan hukum, sedangkan qiyas memberikan suatu metode pemikiran analogis untuk mengatasi masalah hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber utama Islam. Selain tafsir bil ma'thur, ada juga tafsir bil ra'yi, yaitu tafsir dengan cara memahami berbagai kalimat Al-Quran melalui pemahaman yang ditunjukkan oleh berbagai informasi yang ada. Metode ini dipakai oleh mufasir dalam menerangkan makna yang hanya berlandaskan kepada yang khusus. Sedangkan tafsir ijmali, yaitu metode tafsir dengan cara menjelaskan atau menerangkan makna-makna Al-Quran, baik dari aspek hukumnya dan hikmahnya, dengan pembahasan yang bersifat umum atau global, ringkas, tanpa uraian yang panjang lebar dan tidak secara rinci, tapi mencakup sehingga mudah dipahami oleh semua orang, mulai dari orang yang berpengetahuan rendah dan orang-orang yang sudah paham sebelumnya. Asbab an-nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Dari konsep asbab nuzul adalah bahwa memahami latar belakang atau sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap pesan-pesan ilahi. Mengetahui ini membuka jendela ke dalam situasi sejarah dan peristiwa-peristiwa spesifik yang menjadi latar belakang wahyu, memberikan konteks yang diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru. Asbab an-nuzul memberikan wawasan tentang keunikan setiap ayat Al-Quran, membantu mengklarifikasi ayat-ayat yang mungkin tampak ambigu, dan memberikan pandangan bagi umat Islam dalam menerapkan hukum dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman ini, umat Islam dapat mengaplikasikan ajaran Al-Quran dengan lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan niat dan tujuan yang diinginkan oleh Allah. Pentingnya asbab an-nuzul juga mencerminkan pentingnya kontekstualisasi dalam memahami kitab suci Islam. Seiring dengan membaca teks, pemahaman tentang situasi saat ayat-ayat itu turun membantu umat Islam memahami maksud Allah secara lebih mendalam, mengikatnya dengan konteks sejarah Islam dan peristiwa konkret yang melengkapi wahyu tersebut. Sedangkan tafsir adalah ilmu yang bekerja untuk mengetahui arti dan maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Ilmu tafsir ini menjelaskan secara detail dari bahasa Al-Quran yang sebelumnya sangat khusus atau masih belum terjabarkan arti atau makna yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut. Ijtihad dan perbedaan pendapat. Ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian terhadap hukum syara atau hukum Islam. Perbedaan pendapat adalah sebuah sistemen atau filsafat non-persetujuan, yaitu perlawanan terhadap gagasan seperti kebijakan pemerintah atau entitas seperti orang atau partai politik yang mendukung kebijakan semacam itu. Kesimpulannya, bahwa pemahaman Al-Quran adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam era yang berubah cepat dan semakin terhubung, upaya untuk memahami Al-Quran dengan benar menjadi semakin penting. Hal ini tidak hanya berdampak pada praktik agama, tetapi juga pada hubungan antar individu dan dalam memahami peran Islam dalam masyarakat global. Oleh karena itu, perlu diteruskan upaya untuk memahami pemahaman Al-Quran secara lebih mendalam dan akurat. Sekian penjelasan tema kali ini dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.